Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar. Kali ini kita akan belajar statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data pada data tunggal. Anak-anak, ketika disajikan sebuah data, misalnya nilai hasil ujian sekolah siswa, maka akan ditemukan ukuran-ukuran sebagai berikut. Yang pertama, nilai rata-rata hasil ujian. Yang kedua, nilai ujian yang paling sering muncul atau yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Yang ketiga, nilai yang dipandang sebagai nilai tengah dari nilai ujian tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam suatu penelitian terdapat 3 nilai atau ukuran yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis data, yaitu yang pertama adalah mean atau rata-rata hitung, yang kedua adalah modus atau nilai yang paling sering muncul, dan yang ketiga adalah median atau nilai tengah suatu data. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Ukuran pemusatan data yang pertama adalah mean atau rata-rata hitung. Nah, untuk menentukan rata-rata hitung suatu data, maka kita menggunakan rumus mean atau rata-rata hitung sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, tinggi badan 5 orang anak adalah 165 cm, 160 cm, 169 cm, 164 cm, dan 158 cm. Nah, tentukan rata-rata tinggi badan kelima anak tersebut. Ya, dari soal kita diketahui data tinggi badan dari 5 orang anak, yaitu 165 cm, 160 cm, 169 cm, 164 cm, dan 158 cm. Kemudian ditanyakan rata-ratanya atau mean. Nah, jadi untuk menentukan mean kita gunakan rumus mean sama dengan jumlah data per banyak data. Jumlah datanya adalah 165 ditambah 160 ditambah 169 ditambah 164 ditambah 158 per banyaknya data adalah 5. Kemudian jumlah datanya dijumlahkan sehingga diperoleh nilainya adalah 816 per banyaknya data 5. Jadi 816 per 5 sama dengan 163,2. Jadi rata-rata tinggi badan kelima anak tersebut adalah 163,2 cm. Ya, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika siswa kelas 8. Hitunglah mean atau rata-rata hitung data berikut. Nilai 65 sebanyak 3 siswa, nilai 70 5 siswa, nilai 75 6 siswa, nilai 80 8 siswa, nilai 85 7 siswa, nilai 90 4 siswa, dan nilai 95 3 siswa. Untuk menentukan rata-ratanya, agar lebih mudah kita buat tabelnya. Di nilai 65 sebanyak 3 siswa, maka nilai kali frekuensinya adalah 65 kali 3, 195. Kemudian untuk nilai 70 sebanyak 5 siswa, hasil dari nilai kali frekuensi adalah 350. Nilai 75 sebanyak 6 siswa, hasil dari nilai kali frekuensi adalah 450. Nilai 80 sebanyak 8 siswa, hasil nilai kali frekuensi adalah 640. Nilai 85 sebanyak 7 siswa, hasil dari nilai kali frekuensi adalah 595. Nilai 90 sebanyak 4 siswa, hasil dari nilai kali frekuensi adalah 360. Nilai 95 sebanyak 3 siswa, hasil dari nilai kali frekuensi adalah 285.
Kemudian jumlah seluruh siswanya atau banyaknya data adalah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 36. Kemudian jumlah datanya adalah jumlah keseluruhan dari setiap nilai dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Hasilnya adalah 2875. Maka min-nya atau rata-rata hitungnya adalah jumlah data, yaitu 2875 dibagi dengan banyaknya data 36. Hasilnya adalah 79,86. Jadi, nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 8 adalah 79,86. Untuk ukuran pemusatan data yang kedua adalah modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul. Atau modus juga bisa diartikan sebagai nilai yang frekuensinya paling tinggi. Nah, contoh, diberikan data nilai rapor seorang anak. Nilainya adalah 84, 75, 86, 80, 75, 80, 86, 75, 90, 88, dan 75. Nah, dari data nilai rapor di atas, maka modusnya adalah 75. Kenapa 75? Karena pada nilai di atas, 75 muncul yang paling sering, yaitu sebanyak 4 kali. Jadi, modus dari data nilai rapor anak tersebut adalah 75. Untuk contoh yang kedua, perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut adalah tabel nilai uji kompetensi matematika siswa. Nah, untuk menentukan modusnya, perhatikan frekuensinya. Nah, yang paling besar frekuensinya yang mana? Nah, ternyata yang paling tinggi frekuensinya adalah 9, dan itu terdapat pada nilai 80. Sehingga pada tabel nilai modusnya adalah 80. Kenapa? Karena yang frekuensinya paling tinggi. Nah, sudah paham ya anak-anak? Ya, ukuran pemusatan data yang ketiga adalah median atau disebut juga dengan nilai tengah. Median suatu data adalah nilai tengah suatu data setelah data tersebut diurutkan. Jadi hati-hati ya, sebelum menentukan median suatu data, maka datanya harus diurutkan ya, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk menentukan letak median suatu data, maka rumusnya adalah pada nilai data ke n+1/2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Berikut adalah contoh menentukan median suatu data. Untuk contoh pertama, jika banyaknya data adalah ganjil, tentukan nilai median dari data berikut ini: 7, 6, 11, 5, 8, 9, 13, 4, 10. Sebelum kita tentukan mediannya, maka datanya harus kita urutkan terlebih dahulu ya. Ingat, data diurutkan terlebih dahulu, yaitu 4, 4-nya ada 1, kemudian 5, 6, 6-nya 1, 7, 8, 9, 10, 11, dan yang terakhir adalah 13. Setelah datanya urut, maka kita tentukan mediannya. Perhatikan bahwa di sini jumlah datanya, banyaknya data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi banyaknya data ada 9, ganjil ya. Maka untuk menentukan nilai mediannya, kita gunakan rumus median sama dengan nilai data ke n+1/2. Datanya ada 9, berarti nilai data ke 9 tambah 1/2.
atau nilai data ke-10 per 2, nilai data ke-5. Nah, sebenarnya jika datanya hanya sedikit, ini anak-anak langsung bisa membagi ya, dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Jadi kalau ini 9, otomatis sebelah kiri 4, kemudian sebelah kanan 4, jadi tengah-tengahnya adalah data ke-5. Jadi mediannya ada pada data ke-5. Terlihat bahwa di sini sebelah kiri ada 4 data, sebelah kanan juga ada 4 data. Jadi nilai tengahnya adalah 8 pada data ke-5. Jadi nilai median dari data tersebut adalah 8. Kemudian dengan contoh yang kedua. Contoh kedua ini untuk banyaknya data genap. Tentukan nilai median dari data berikut. Nah, ingat sebelum kita tentukan mediannya, maka datanya harus diurutkan terlebih dahulu ya. Jadi datanya kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. 6, di sini 6-nya ada 2. Kemudian 7, 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 7-nya ada 4, 8, 8-nya ada 1, 2, 3, 8-nya ada 3, 9, 9-nya ada 2, dan 10-nya hanya 1. Ya, jadi setelah datanya urut, baru kita tentukan mediannya. Nah, perhatikan bahwa banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyaknya data ada 12. Artinya apa? Datanya genap ya. Jadi kalau di ini mau kita urutkan langsung karena datanya 12 berarti dibagi 2, separuhnya adalah 66 ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini di tengah-tengahnya antara 7 dan 8. Ini sebelah kanannya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau datanya sedikit bisa langsung kita bagi 2. Nah, atau menggunakan rumus nilai median adalah nilai data ke n plus 1 per 2. Datanya 12 berarti data ke 12 tambah 1 per 2. Data ke 13 per 2 atau data ke 6,5. Ingat ya, kenapa ini 6,5? Karena tadi datanya genap. Nah, data ke 6,5 itu artinya apa? Datanya di tengah-tengah antara data ke 6 dan data ke 7. Nah, ini ya, jadi datanya terletak di tengah-tengah antara data ke 6 dan data ke 7. Jadi di sebelah kiri ada 6 data, kemudian di sebelah kanannya juga ada 6 data. Mediannya ada di tengah-tengahnya antara data ke-6 dan data ke-7 karena datanya genap. Kemudian nilainya berarti data ke-6-nya adalah 7 ditambah data ke-7-nya adalah 8. 7 tambah 8 dibagi 2, maka hasilnya adalah 15 per 2 atau 7,5. Jadi nilai median dari data tersebut adalah 7,5. Ya, anak-anak, demikianlah materi pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai ukuran pemusatan data ya. Jadi ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama adalah min, modus, dan median. Ingat ya, min itu adalah rata-rata hitung, yaitu jumlah data per banyaknya data. Kemudian modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Dan yang terakhir median. Median itu nilai tengah. Jadi setelah data diurutkan, maka nilai tengahnya itu adalah median. Ya, demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.